gitu. Jadi politik nggak selamanya buruk kalau menurut aku pribadi. Korupsi juga ya. Benar. Karena yang korupsi itu bukan cuma politik. Benar. Betul. Kayak kita dititipin uang buat bayar UKT, bayar SPP. Bilangnya full padahal ngurus setengah. Gitu kan. Mungkin dari Kiprana Lewu gimana? Dari mana ini? Dari Susur Kampus, Pak. Oh, saya kira dari belakang. Oh iya benar. Kelihatan juga kalian ini sangat kepiting sekali. Apa tuh? Karena mereka tuh kelihatan akrab. Akrab. Kenapa sih, Pak? Hai Sobat Visip. Oi Sobat Visip, balik lagi sama kita berdua. Bosen ya? Enggak dong. Kembali lagi sama kita di Susur Kampus Visip Unsut. Anak apa ya? Jadi kali ini Divka kita ingin menelusuri lebih dalam jurusan dari ilmu politik. Ilmu politik. Yang dimana ini biasanya terkenal mahasiswanya kritis-kritis. Kritis-kritis ya. Karena dia ya belajarnya juga di politik lah ya. Jadi mungkin kita langsung aja menuju di ruangan politik karena kita sekarang ada di lapangan ini ya. Iya, Di lapangan Visip. lapangan Visip. Letaknya di depan jurusan AI kemarin sama dan di belakang gedung baru. Nah, kita udah dekat sama jurusan dari ilmu politik. Kayaknya langsung aja deh. Langsung aja. Udah ada teman-teman ya soalnya. Kelihatan nggak settingan kan? Karena maksudnya kelihatan kayak mereka udah lagi diskusi di sini. Halo. Kenalan dulu dong, ini Iya. siapa aja sih anak-anak ilpolan di sini? Iya. Dari mana dulu? Dari kiblat. Boleh. Dari Destu Reni Pratama dari Ilmu Politik Angkatan 2020. Biasa dipanggil Ades. 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 Iya. Kayak mineral ya. Udah boleh belum nih? Boleh dong, Oke. jangan. Aku Weni dari Ilmu Politik 2020 juga. Weni. Iya. Weni, oke. Kalau aku Rajwa dari Ilmu Politik 2020 juga. Rajwa, Iya. oke. Ya, giliran ke ya? Iya dong. Ya, aku Savandra Pramudia, biasa dipanggil Andra. Andra. Ya, aku dari Politik juga, angkatan Iya. 2020. Asal aku dari sini aja, dari Purwokerto. Purwokerto. Dari Purwokerto. Andra. And the backbone. Waduh. Oke, jadi hari ini kita mau ngajak Sobat Visip buat lebih kenal sama jurusan ilmu Ilmu politik. politik. Kan gak lengkap ya kalau misalnya kita nggak ngobrol sama anak-anak ilpolnya. Oke. Dari pertanyaan pertama kali ya. Langsung aja langsung ditanya. Karena ini udah pada siap. Udah pada siap apa? Dites dulu kali ya. Dites dulu. Sama di ilmu belajar apa aja sih emang? Dari Rajwa dulu. Apa ya? Mungkin di Ilpol ini belajar ya kayak politik itu sebenarnya apa sih yang Iya. kita tahu kan kalau sebelum masuk ilmu politik yang awam itu emang politik itu ngapain aja? Politik bukannya sekedar ada di pemerintahan, duduk di bangku pemerintahan sebagai Iya. presiden atau DPR. Mungkin selanjutnya dari Dari teman-teman mungkin dari Kiprana Lewu gimana? Ya mungkin gini ya, Oh, iya. dari aku sendiri sih, kenapa aku tuh awalnya tuh mau masuk jurusan politik gitu ya. Karena pada dasarnya itu dari awal ya perspektif ilmu politik itu udah dikenal buruk dulu sama teman-teman yang di luar sana gitu. Dan aku juga penasaran kan, apa sih buruknya gitu kan, dan apa baiknya juga. Dan di ilmu politik, alhamdulillah setelah aku melalui 5 semester ya, 5 semester. dan ya aku cukup tahu baik buruknya lah di sini gitu. Dan mungkin dari teman-teman yang lain, Ya, dari Mbak Wina mungkin. Weni. Oh iya. lucu terus nih Mas Gaul. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya politik itu kan kalau awam kan, ih apaan sih politik kotor banget nih, ntar politik gini-gini, korupsi dan teman-temannya. Oke. Sebenarnya kalaupun kita nantinya menerapkan apa yang udah kita pelajari nih selama di ilmu politik itu sebenarnya hal yang nggak akan terjadi juga sih kalau menurut aku. Bisa kita hindarin dari diri kita sendiri Betul. juga gitu. Ya. Jadi politik nggak selamanya buruk kalau Enggak menurut aku selamanya pribadi. korupsi juga ya. Benar. Karena yang korupsi itu bukan cuma politik. Benar. Betul. Kayak kita dititipin uang buat bayar UKT, bayar SPP. Bilangnya Bilangnya full padahal ngurus setengah gitu kan.
Ini urusan pribadi nih kayaknya. nih, Mas. Oknum itu oknum. Oh gitu. Oknum ya? Oknum. Nah, tadi kan Mas Andra masuk Ilpol gara-gara penasaran ya awalnya ya. Penasaran. Oke, kalau teman-teman yang lain kenapa Nih. masuk Ilpol? Tadi belum ditanya loh. Ada Dia nangis loh di mana nih? Belajar apa di Ilpol ya? Kalau menurutku ilmu politik ya, ilmu politik itu kita belajar dari dasar-dasarnya dulu nih Mas. Kemudian udah disebutin tadi sama Rajo ya, kayak Ilpol itu apa sih gitu. Terus ada bidang-bidang lainnya di ilmu politik, terutama di politiknya itu apa aja. Gitu. Terus alasan aku masuk Ilpol sebenarnya karena pengen tahu juga sama kayak Penasaran juga ya, Iya, Mas? penasaran gitu. Jadi karena penasaran. Sebenarnya sih di politik tuh belajar apa gitu. Terus akhirnya ya udah kebetulan keterima jadi ya udah deh. kebetulan. Iya, Kebetulan. Jadi mereka semua karena kebetulan semua. Iya. Karena takdir ya? Takdir ya betul. Takdir yang menyatukan kita semua. Betul. Kelihatan juga kalian ini sangat kepiting sekali. Aduh, Apa tuh? Karena mereka tuh kelihatan akrab. Jadi Waduh. akrab. Nah, Kalau kalian kenapa nih masuk Ilpol? Kalau dari aku dulu, mungkin karena pertama rasa penasaran. Penasaran. Juga ya. Yang kedua kayak pengen tahu sih apa benar yang dari Anda dan teman-teman beritahu apa benar politik itu emang sekotor itu, dan bagaimana kita melihat sebagai mahasiswa pandangan tentang politik itu dari yang sebelumnya kita masyarakat awam tentang politik dan kita yang sudah belajar Tentang politik. tersebut. Oke. Jadi lebih tahu sebenarnya politik itu apa, dan mungkin kedepannya ilmu itu bisa Kita terapkan. iya. tenang, jangan nangis, jangan nangis. Tenang. Ini kelihatannya mau nangis. Tenang. Oke, Saking susahnya ya. Iya, dari Aku. Ades, gantian Ades dulu, Ades. Tadi sudah tadi. Oh, udah. Iya, sekarang Weni dong. Aku nih. Ini. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku nggak ingin masuk Ilpol sebenarnya. Oh, panggil Mas saya Iya. ilmu komunikasi, Mas. Iya. Sebenarnya aku bukan anak sosum banget nih, gitu. Aku basicnya tuh saintek. Oh, linjur berarti ya? Iya, cuma posisinya waktu itu emang menurut aku yang paling aman ya aku Ilpol kan. Jadi awalnya emang aku nggak suka banget nih masuk politik dan teman-temannya, tapi ya lama-lama aku merasa ada hal yang seru juga nih belajar di Ilpol dan teman-temannya. Jadi menurut aku semakin kesini aku semakin ya suka aja nikmati Ilpol Mau aja. nggak mau lah ya. Ya mau nggak mau juga. Awalnya linjur dan kayak oh ya udahlah masuk sini aja, lama-lama jadi suka nih sama Ilpolnya. Betul. Oke, kan tadi Kak Galuh bilang kalau misalnya anak-anak Ilpol tuh pada kritis-kritis ya. Nah, aku mau tahu dong dari anak Ilpolnya langsung opini kalian soal jurusan kalian sendiri tuh kayak gimana sih? Oke. Dari anak-anaknya, dosennya, jurusannya. Kalau dari aku sih aku bukan Ilpol ya, ini yang Ilpol. Mungkin dari Mbak Rajo dulu. Mungkin dari aku sendiri, kalau menurut aku Ilpol itu dari dosen dan dosennya baik-baik. Baik-baik. Dan iya, Baik-baik semua ya? dosennya baik-baik, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Terus dari murid-murid dan teman-teman saya di sini lumayan akrab dan kita saling kerjasama buat bagaimana sih bisa lulus Ilpol dan aman nilainya di Ilpol. Solid gitu ya. Solid berarti ya anak-anaknya. Iya benar. Dan untuk materinya sendiri sejauh ini cukup Cukup apa nih? Cukup sulit, cukup mudah. Ada nanggung gitu ya kayak cukup Cukup tahu. cukup saja. lah. Malah nyanyi gitu. Ya cukup bisa untuk dinikmatin. Oke. Mungkin dari teman Wani, ya, Wani. Mbak Weni. Dari aku. Iya. Tadi apa opini tentang anak Ilpol? Anak Ilpol, dosen Ilpol, apapun itu deh pokoknya. Sebenarnya tadi kan sempat disinggung ya kalau anak Ilpol tuh kritis dan teman-temannya itulah. Sebenarnya kalau bicara kritis tuh kayaknya aku pribadi merasa kita tuh harus kritis sih, bukan Harus emang kritis. dari aku pribadinya emang udah kritis gitu loh. Jadi emang kalau di Ilpol kalau misalnya kita baik lagi kalau misalnya kita nggak kritis pasti kita akan menganggap politik itu buruk gitu. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Terus untuk teman-teman dan dosennya tadi udah diwakilkan sama Raju. Oke. Andes. Ada. Ya, Oh, iya. kalau dari aku Andes. sebenarnya sama sih. Kalau buat kritis itu mau nggak mau gitu, harus gitu. Kalau nggak ya kita jadi ibaratnya tuh kalau bahasa anak sekarang tuh ngangung-ngangung mas. Nah kalau kita nggak kritis gitu nanti ya baik dalam matkul maupun dalam kehidupan kampus itu
bakal ketinggalan sih kalau menurutku ya. Jadi kita harus peduli juga ya sama Nah. lingkungan dengan apa yang lagi terjadi sekarang gitu. Oke. Berarti kritis itu sebuah keharusan. Keharusan. Dan kalau buat dosen sama teman-teman ya, buat dosen itu kalau menurutku ya, ini buat aku pribadi, dosen di Ilpol itu menuntut mahasiswanya, terutama aku tuh buat memahami secara lebih, gitu, secara khusus. Karena ya nggak memungkiri juga, maksudku setiap dosen kan punya tipikal cara mengajar, cara menilai yang beda-beda gitu. Jadi kita harus berusaha lebih keras lah buat memahami beliau-beliau di sana gitu. Buat teman-temannya ya oke sih menurutku ya, tinggal gimana kita menangkapnya aja ya. Oke. Kalau dari aku pribadi ya kurang lebih sama kayak teman-teman gitu. Kenapa sih di politik itu harus kritis? Sebenarnya bukan harus kritis sih, cuman belajar kritis aja. Kenapa? Belajar kritis itu kenapa? Karena ya itu balik lagi tadi udah diomongin teman-teman, karena itu tuh disudutkan dengan pada awalnya itu dosen kita tuh yang memancing kita untuk kritis. Kan beda nih lingkungan pada saat SMA, Betul, kuliah, sama kuliah sangat amat berbeda. sangat amat berbeda. Dosen kita itu cenderung yaitu maksudnya kalau di SMA kan kayak ngebimbing banget kan. Kalau sekarang itu lebih ke ngelatih mahasiswanya supaya mandiri dari hal belajar, dari hal literatur ataupun yang lain-lainnya gitu. Itu sih kalau dari aku pribadi. Terus untuk lingkungan dari teman-teman kita sendiri, dari aku pribadi ya itu tadi udah diomongin ya, kita cukup solid, cukup kompak dalam mewujudkan keberlangsungan kita selama jadi mahasiswa gitu. Jadi merubah pola pikir sebenarnya. Yang sebelumnya masih mungkin tergantung sama teman atau apa, sekarang kita harus belajar lebih individu. Jadi apa sendiri, Lebih kita mandiri. harus belajar lebih mandiri juga, betul. Oke, kalau bisa disimpulin nih, satu kata buat Ilpol. Waduh. Kuasai. Tenang, kuasai. Kayak Subasa ya. Kuasai. Kuasai. Jadi kompak Apapun itu kuasai. Harus dikuasai, betul. Kayak Avatar ya, kita harus menguasai berbagai macam elemen. Iya. Kuasai dan Beradaptasi, betul, karena di mana tempat 3 kata dong. digabung aja. kata. Nggak mungkin ini apa tadi? Adaptasi, terus ini kuasai. Kan jadi satu-satu. Oh iya. Jadi Nggak salah. Dari Rajo sama Weni. Apa ya? Dari aku buat Ilpol, semangat. Apapun itu harus kayaknya nggak cuma di Ilpol sih. Semua juga kan harus semangat loh. Yang terakhir dari Weni nih, harus gong. Ayo. Lucu nih. Ibu. Pressure ya jadinya. Kalau dari aku Ilpol ya udah mantap aja deh. Ilpol Ya mantapnya bisa didefinisikan sendiri-sendiri. Tap lah ya, oke. Oke, makasih ya guys udah ngobrol sama kita. Kita kayaknya mau lanjut ngobrol sama dosennya. Dosen gimana sih? Saya masuk aja ke Langsung sana ya? Ke ruang jurusan di sana ya? Iya oke, siap, dong. pamit dulu. Oke. Oke. Siap, terima kasih teman-teman. Dadah. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya ya. Dadah. Oke, kita langsung lanjut aja. Divka ke ruangan dari jurusan. Ilmu politik. Oke. Iya. Jadi kapan itu, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Dari mana ini? Dari susur kampus, Pak. Oh, Dari susur kampus. saya kira dari belakang. Oh iya benar. Dari belakang ke depan, Pak. Betul. Iya. Kalau depan ke belakang ini. Oke, Iya, betul. betul. Dari tadi, betul. Iya. Yang jelas kami dari Susur kampus. Susur kampus. Kita Kita pengen kenalan lebih dekat, dan sebelumnya kenalin dulu, saya Gaung Rahmawan dan ini teman saya. Divka. Saya Dari mana, Mas, Saya asalnya? dari ilmu komunikasi, Pak. Kalau saya dari sosiologi. Iya. Oke. Iya, pernah dulu kalau nggak salah pengantar ilmu politik ya Pak ya. Iya, betul. Dia ahlinya. Iya. Iya, nah ini kita boleh ngobrol-ngobrol soal Boleh. Ingatannya tajam. Padahal how many years ago? 2 tahun lalu. Iya. Yang lalu. Biasa Ini kemarin. Ayo kita ambil kursi. Tolong. Di mana? Ini. Ya, aduh. Ini Mas. Punten. Oke, Siap.
Anggap aja warung kopi, Pak. Ini boleh duduk ya, Pak? Boleh, siap. Gimana Kak Gaung? Jadi gini Pak, kita dari Jurusan Kampus ingin mengenal lebih dalam dari jurusan ilmu politik. Mungkin kita pengenalan dulu mungkin dari sejarahnya dulu, sejarah awal dari FISIP. Iya, karena FISIP pun politik kan sangat amat kelihatan di FISIP karena ilmu politik gitu kan. Singkatan dari FISIP pun salah satunya ilmu politik. Dan jadi, salah satu jurusan yang baru juga kan ya Pak ya? Iya, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin dari sejarah dari Nah, kebetulan ini di sini ada pendiri. Oh, ada pendirinya, Pak. Ya, kelihatan tua-tua kan? Oh iya. Pendiri berdiri dong. Ini Pak Manung Subiantoro, Pak Manung, Pak Syah Firdaus, dan Pak Solahuddin Kusumanegara. Panggilannya Pak Bin, atau Pak Manung, ini Pak Firdaus, dan itu Pak Titong. Pak Titong. Itu iya. Saya sendiri Indaru yang sama ya junior dari beliau. Junior. Iya, gitu. Mungkin Pak Bin sakit Pak Bin cerita sejarah. Siap, secara jurusan ilmu politik berdirinya berangkat dari mungkin reformasi ya 98. Kemudian keran pembukaan program studi dibuka ya. Kemudian kita mengajukan proposal ya, ke Dikti untuk membuka jurusan ilmu politik dan ilmu pemerintahan sekaligus saat itu. Ya, dua program studi, kemudian surat itu dijawab dan akhirnya dibuka dengan SK Dirjen Dikti. Itu tahun 2000 ya kita buka jurusan ilmu politik. Yang pemerintahan pun sebenarnya di ACC bisa dibuka. Jadi kita dapat SK 2 itu nomor 17 sama 18 ya Pak Fer ya. Kita membukanya jurusan ilmu politik dan ternyata tepat menurut saya. Karena SDM-nya hanya 6 orang dosen ya, termasuk Pak Firdaus, Pak Titong ini, yang Pak Bambang Sus ya, ada 5 orang sebenarnya pendirinya itu, 1 orang sudah pensiun dan kita tepat ya. Ternyata reformasi membutuhkan lulusan ilmu politik ya. Jadi kita alumni kita banyak terserap di KPUD termasuk di kabupaten dan di provinsi di beberapa tempat gitu. Dan itu serapannya sangat Bawaslu ya. Serapannya sangat banyak di situ. Ya. Berarti Bapak selaku pendiri dan berdiri dari tahun 2000. Sekarang 2023. Enggak capek, Pak. 2002 dong sekarang. 2002. Enggak capek berdiri 22 tahun. Capek. Ya maksudnya kan berdiri tahun 2000-an. Iya, kayak Nyonya Menir kan kasihan ya. Menir dari 1926 sampai sekarang belum duduk dia, Pak. Kasihan. Nah, mungkin tahu nih beliau Pak Titong Pak Fir itu gimana sih ini, Pak? Dulu itu mereka di AP. Administrasi publik. Awalnya di AP dulu. Baru ada ilmu politik. Ya, beliau jadi dosen itu di AP. Oke, kemudian cuma S2-nya di ilmu pemerintahan semua dari UGM. Itu. Ilmu politik semua. Paham nih kesulitan-kesulitannya ya Pak Titong ya? Dinamikanya pripun, Pak, awal-awal? Iya, struggle-nya apa aja dulu? Iya, karena waktu itu kan dosen masih sedikit ya. Jadi ketika ilmu politik ini berdiri, itu dosen hanya ada 3 orang, misalnya Pak Bin, kemudian nyusul Pak Firdaus, dan kita terpaksa mengambil dari luar, dari jurusan AN juga, tapi bukan dari jurusan politik, yaitu Pak Bambang Munjolo, Pak Bambang Sus, dan Pak Bambang Suswanto. Nah, ini memang kenapa begitu? Karena ini salah satu persyaratan dari Dikti pada waktu itu. Memang kalau tidak salah dosennya ada 6 orang minimal. Tapi kita kan waktu itu hanya 3. Iya, kemudian terpaksa juga meminta bantuan UGM. Waktu itu Prof. Almarhum Prof. Mulyato Cokowinoto dan Prof. Rizwan Imawan yang ikut membantu pendirian sini. Jadi nama beliau di proposal pendirian itu ada gitu. Nah, sementara pihak UI itu menyambut baik gitu, karena memang keyakinan tadi waktu itu adalah Pak Dwi Susanto dan Prof. Mas Wadi itu. Kalau Pak Dwi Susanto sudah meninggal ya sudah lama. Jadi beliau menyambut dengan baik karena ini terkait dengan reformasi tadi yang dikatakan Pak Diantoro bahwa ilmu politik ini memang harus berdiri. Jadi pada waktu itu pendirian itu didasarkan pada RIP Unsur, Rencana Hidup Pengembangan
Unsur. Di mana yang pertama itu tertulis di situ adalah jurusan ilmu pemerintahan, baru ilmu komunikasi. Tapi karena kita SDM-nya itu kurang, akhirnya komunikasi dulu. Iya, jadi kita menghubungi pihak rektorat komunikasi dulu karena waktu itu biasanya lebih banyak, lebih siap dari kita. Sehingga komunikasi berdiri tahun 99 dan kita tahun 2000. Setahun setelahnya setelah itu perkembangan berikutnya adalah persoalan bagaimana meningkatkan SDM itu, terutama dari sisi kuantitas. Nah kebetulan Prof. Rubianto Misman sebagai rektor itu mendukung untuk sangat didukung untuk rekrutmen dosen itu pada waktu itu. Jadi kalau tanpa dukungan rektorat saya kira kita sulit ya untuk menambah dari SDM karena pada waktu itu total hanya 5 orang. Jadi sementara kalau menghadapi terus mahasiswa jumlah mahasiswa yang semakin bertambah, sementara jumlah mata pelajaran bertambah ya kita malah. Nah, jadi pertama adalah itu, baru kemudian ada persoalan perpustakaan. Jadi buku-buku politik itu kan sangat langka di sini. Ya, jadi mahasiswa kalau melihat ke perpustakaan pusat unsur itu kan kurang. Kemudian kalau di perpustakaan fakultas yang ada ya jurusan yang lebih dulu kan, administrasi negara dan sosiologi gitu kan. Nah, jadi kita minta bantuan juga kepada rektorat, kemudian pada dekan Pak almarhum Pak Suharyanto juga untuk bisa menyumbang perpustakaan yang kemudian menjadi perpustakaan awal dari perpustakaan jurusan. Jadi kita punya perpustakaan jurusan waktu itu sehingga mahasiswa bisa mengakses di situ. Nah, berikutnya Pak Ruby malah punya inisiatif membeli perkembang bukunya buku dalam bentuk e-book gitu ya, dalam bentuk file sehingga mahasiswa bisa mengakses itu. Prihatin. Jadi memang begitu. Nah ini problemnya sekarang ini memang SDM itu ternyata tetap menjadi masalah. Iya. Ya, karena kurang. Sudah banyak yang sudah mulai nih mau menyusul pensiun nih Pak Widos. Setahun depan pensiun nih bulan April. Pak Bang Suswanto November. November Desember sudah nggak ada di sini gitu dia udah pensiun. Kemudian Pak Bambang Muncoro lebih dulu pensiun. Dokternya tambah banyak. Ya alhamdulillah sekarang dokternya kita banyak, termasuk banyak dari Pak Nasi, Pak Indaru, Bu Sofa, Mas Hairu, kemudian Mas Bowo ini akan menyusul. Dokternya udah hampir 6 dan itu dari luar. Pak Ibu dari Australia, Pak Andoko juga ada. Jadi Pak Mas Bowo di Belanda, Mas Hairu New Zealand, Pak Lutfi di NU, terus Australia ya Pak Wali Yohanto itu di Undip, Suka dari UI, terus Pak Bambang Muncoro yang sudah pensiun dari UNER. Universitas. Dia lagi berkembang sekarang sudah berdiri S2 ilmu politik sehingga kalau mendaftar di sini nanti bisa langsung lanjutkan ke S2 tahun ini. Oh ini ya. Iya. Kalau prodinya nanti Bu Sofa Marwah. Dia calon guru besar, FISIP, calon profesor. Luar biasa banget. Luar biasa ya, berarti SDM-nya walaupun tadi terbatas tapi kualitasnya nggak usah diragukan lagi berarti. Amin. Alhamdulillah. Karena bener tadi kata Pak Kajur, prihatin. Itu semua karena prihatinnya sih dari awal, dari berdiri, dari terseok-seok sampai sekarang bisa berdiri kan berarti karena prihatin. Sama sampai sekarang prihatin terus. Prihatin terus ya. Sekarang prihatin itu kan perih-perihnya batin. Oh iya. By the way, sekarang masih prihatin terus. Pak Tito, by the way ini khasnya politik. Mau minum apa? Mau minum nggak di sini? Ini biasa nih. Ini ada ya teh-tehnya teh Vietnam. Ada kopi Aceh. Australia. Waduh, Bu kayaknya tenang, gratis ya. Iya, enggak usah. Es teh aja enggak apa-apa 2. Sirup malah sirup dingin mau. Boleh kalau boleh. Jangan dipaksa, Bu. Bu, jangan dipaksa. Orang enggak enak. Yang lainnya udah dibuatin soalnya. Bu, jangan dilanjut lagi. Iya, 2 ya. Iya. Sorry. Maaf. Jadi kita yang enakan. Iya, jadi kita yang enggak enak, Pak. Nah, bentar ngomong-ngomong soal SDM tadi kan nggak diragukan lagi kualitasnya. Betul. Prestasinya, boleh dong kita pamerin ke sobat FISIP semua. Iya. Ya kita cukup apa ya?
walaupun tidak masif, ada beberapa mahasiswa kita yang beberapa juga lolos ke nasional ya. Pak Soleh ini sering jadi pembina, pembimbing beberapa karya-karya ilmiah mahasiswa yang sampai ke nasional, beberapa itu. Dan kemudian kita juga di beberapa di olahraga juga, artinya bukan hanya dalam konteks keilmuan akademik, tapi juga dalam konteks olahraga dan sebagainya. Itu kita dalam beberapa event pertemuan mahasiswa atau debat dan sebagainya juga teman-teman ilmu politik juga nggak begitu mengecewakan ya. Artinya apa, bahwa sebelum ada HI kita itu bungsu gitu ya. Ya nggak ngisin-ngisin ke lah gitu lah, beberapa untuk itu. Jadi kita berharap. Ini sirup bukan PHP nih. Beneran sirup Bu. Waduh, Jen. Sirupnya nggak ada hijau. Nggak ada. Ini kebetulan sirupnya merah, jangan dibilang afiliasi ya. Ini kebetulan. Bukan. Bisa. Mangga. Kalau boleh menambahkan, jadi ada satu hal yang mungkin perlu diketahui Pak, bahwa pada saat transisi demokrasi itu kan bahwa ada pula menjadi suatu keharusan ya, artinya bahwa pola-pola sentralistik ini kan kemudian harus berubah menjadi desentralistik. Nah ini Pak Biantoro, Pak Firdaus ini kemudian mendapatkan kegiatan dari Departemen Dalam Negeri untuk menggarap sebagai bagian dari tim untuk merevisi pasal 11 Undang-Undang tahun 99 tentang pemerintahan daerah, 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Jadi waktu ini beliau ini menjadi tim nasional gitu. Luar itu biasa. yang kemudian membuat model demokrasi, model pilkada langsung, model pilkada langsung yang demokratis. Nah ini hasil dari kegiatan yang dilakukan Pak Bin, Pak Firdaus dan laboratorium politik ini. Salah satunya kemudian adalah menjadi cikal bakal munculnya KPU dan pengawas pemilu. Dari kajian itu. Yang waktu itu memang kita tidak sempat presentasi di DPR, tapi hanya presentasinya di Bandung dan Surabaya dan Departemen Dalam Negeri. Nah itu dari tiga itu. Nah kemudian yang membawa ke DPR adalah dari Dirjen Untarto ya. Untarto Sindu Mawardi, Dr. Untarto satu. Luar biasa. Kacau loh. Kita juga baru tahu kan, kaget juga ya. Ternyata loh. Iya. Ya teman-teman dosen juga ada prestasi titik itu. Ya kalau penelitian nasional apa ya sudah. Ya sudah itulah. Bahkan penelitian kerjasama internasional itu Pak, pernah itu kita dapat apa itu yang governmental gimana. Australia, Indonesia, IGRP apa yang kalau masalah itu Pak Lutfi Manasil itu yang menjadi ketua timnya bersama Greg Kelly dari Enyo. Luar biasa berarti. Oke, mungkin ada sedikit pesan gitu kepada sobat FISIP, karena yang menonton ini kan bukan cuma mahasiswa FISIP gitu. Mungkin ada calon-calon mahasiswa yang mereka mungkin bingung atau sudah tertarik sebelumnya ke ilmu politik, cuma masih kayak ragu, ada keraguan atau ada pertanyaan di dalam pikiran, sebenarnya ilmu politik ngapain sih, atau lebih tepatnya ya kenapa sih kita harus masuk ke ilmu politik gitu. Iya. Karena menurut saya pun ilmu politik nggak harus tentang di pemerintahan gitu kan ya Pak. Monggo bisa Monggo Pak Bin. Iya, saya kira ilmu politik itu saat sekarang ini sedang ngetren lah katakanlah ya. Setelah reformasi, desentralisasi, keran keterbukaan dibuka, nah disitulah ada kebebasan, dan kita di jurusan politik juga memberikan kurikulum yang mengakomodir semua kebutuhan pasar juga, termasuk pemilu yang lebih demokratis ya, sehingga kita juga menyiapkan mungkin mata kuliah untuk kebutuhan demokratisasi di Indonesia itu dalam konteks yang lebih luas, sehingga terserap di lapangan kerja baik di Panwas maupun di KPU, termasuk KPUD di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi, dan itu kita ada kemenangannya di situ. Sementara beberapa universitas tidak memiliki jurusan ilmu politik itu. Kita di Purwokerto ada. Ya. Seperti UGM S1-nya kan ilmu pemerintahan gitu misalnya. Kemudian
beberapa universitas memang ya kita menangnya di situ. Ilmu politik pas gitu dengan setting demokratisasi di Indonesia era reformasi ini gitu. Nah itu dia Sobat Visip, kenapa kalian harus masuk jurusan ilmu Ilmu politik, politik, betul. terutama di Fisip Unsur. Fisip Unsur. Nah, kita boleh diajak keliling nggak? Oke, boleh. Tapi apa adanya ya, karena masih prihatin. Oh iya benar. nggak Masih apa-apa. dalam sesi tahap prihatin. Oke. Oke. Ya kan Pak. Mau diminum dulu? Oh siap. Iya, Terima minum kasih. dulu, iya. Repot-repot loh. Mangga minum. Itu urusan Salah ya, sorry. Alhamdulillah. Seger ya. Tadi belum minum sirup kan? Betul. Mau nggak Pak? Cuma jurusan ilmu politik loh ya. Terima kasih Pak. Muter dulu Pak. Ini ruangan itu Pantry Pak. Pantry. Buat teman-teman kalau lagi ngopi gitu. Kopi dan sebagainya lah, mau masak juga di sini. Oke. Ini ruangannya Bu Triana. Bu Triana itu ketua GKM, ketua MBKM dan sekaligus ketua sebagai sekretaris Jurusan ilmu politik. Oke. Suka macan berarti Pak. Bu Ana. Dia itu simbolnya. Nyebut-nyebut gua. Ini soalnya Dapur. ada macan di depan. Harimau. Oh ya. Oh, oke. Orangnya kayak macan. Oh iya. Kemudian ini saya. Ruangannya Bapak. Ya. Itu baru dapat hadiah saja. Oh dia saja dah. Nah, ini Bokta itu. Bokta. Ada Bokta. Bokta. Beliau lagi S3 di UGM. UGM. Jadi banyak Pak Solahuddin, ya Pak Solahuddin negara. Beliau pendiri dan ini Mas Ahmad Taufik. Mas Ahmad Taufik itu sekarang menjadi anggota Senat Fakultas, mewakili perwakilan dosen. Nah ini Pak Manung Subiantoro, ya, beliau pendiri juga ini. Kemudian ini Pak Bambang Suswanto, beliau yang kalian pasti dapat beliau kewarganegaraan. Iya, kewarganegaraan Pak Bambang. Sama Jati Diri. Jati Diri Unsur. Iya, Betul, iya. Jati Diri Unsur. Ini ruangannya Pak Lutfi Makasin, Pak Wadek 1. Ya sekarang jadi Wadek 1. Iya, Wadek Ini 1. Pak Safirdos. Pak Safirdos itu tadi Yang pendiri. tadi, ya, di depan. Nah ini Mas Hairul. Nah beliau ini Hairul Rozikin Sobandi. Oh. Beliau gelarnya panjang banget kan? Ini belum ada PhD di belakang, jadi ada 4 gelar. 4 gelar. Dia double degree untuk S2-nya. Wow, Nah, luar beliau biasa. alumni angkatan pertama dan menjadi dosen. Wih. Luar biasa. Tahun 2000 berarti, Iya, Iya. orang Kuningan. Orang Kuningan. Iya, tapi Jawa udah Barat. iya, tapi udah menikah. Udah menikah? Iya. Nggak bisa daftar di Ini Pak Walu Yohandoko Walu yang sekarang menjadi wakil rektor 4. Wih. Wakil Beliau rektor Pak Handoko. Ini Pak Puwu Sugiarto. Beliau menyelesaikan studi di Belanda S3-nya. Ya. Kemudian ini ruang admin, gitu. Dan ini Bu Sofa Marwah. Beliau Dr. Sofa Marwah. Dan sekarang bentar lagi, mungkin tahun ini gelar profesornya keluar. Wih. Beliau ini. Ini Mas Andi Ali Said Akbar. Beliau lagi studi S3 juga di UGM. Ini Mas Abbas Sabik. Mas Ahmad Sabik itu dulu wakil dekan 3. Iya, Pak Sabik. Banyak ya Pak koleksi bukunya. Beliau begitu. Oh ya. Dan ini Bu Titis Perdani, Oke. pembina Himapol. Oh. Nah, ini Bu Titis Perdani. Tuh, dan ada ruangan sebelah itu sebagai ruang pendadaran, ruang rapat. Nah, karena masih prihatin ini Masih berarti jadi ya. satu ya Pak Molo. Ya, ini ruang admin. Ruang admin. Nah, ini beberapa relasi-relasi kita. Dan ya begini, nek Jawane mambrah-mambrah gitu. Iya. Ya, ini jadwal untuk yang mau pendadaran, mau seminar proposal dan sebagainya. Itu, dan ini ruang seminar pendadaran rapat sekaligus. Ini Jadi ruangannya satu ini. nih, Pak? Ya, jadi satu. Oke. Jadi di sini kalau mau ujian proposal, ujian pendadaran, kemudian rapat jurusan di sini. Ini cukup karena dosen kita itu di ilmu politik itu sekarang dari 17 sudah pensiun 1. Tinggal 16. 16 November besok pensiun 1 lagi. Tuh berarti tinggal 15. 15. Maret nanti Pak Safir Dosali pensiun April. Itu. Jadi kita sangat butuh dosen baru. Oke. Itu. Jadi nggak tahu nanti tahun 2023 apakah ada formasi, kita nggak tahu. Nah ini sebagai ruang aktivitas, tapi ini juga bebas, mahasiswa juga bisa menggunakan dan sebagainya, begitu.
Itu sih yang kita punya. Itu ruangan yang mau dibikin nanti, ruang kajur, sekjur, korprodi S1, korprodi S2 ada di sebelah, tapi lagi dibangun masih. Masih proses ya Pak? Ya, itu. Gitu. Kita duduk dulu mungkin di depan Pak. Oke, siap. Melihat sore hari yang acara ini karena ya visip ya, kayak visip biasanya kan ada aktivitas, cuma kebetulan juga sekarang emang lagi diliburkan ya Mas. Ada pergantian semester seperti biasa. Betul. Di depan ilmu politik. Iya ini. Ini ada maknanya loh, warnanya. Apa tuh Pak? Warnanya itu warna apa ya? Warna emas tapi keemasan tapi nggak lebay gitu loh. Apa ini lebih punya karakter, lebih tegas gitu loh. Berarti itu artinya ilmu politik tegas orang-orangnya? Iya, harus berkarakter. Kan nggak jelas itu, coklat nggak jelas. Iya. Itu nggak jelas Pak. Tapi jangan disebut. Iya. Jangan disebut. Nggak boleh bilang merek. Harus masuk visip dulu ya Pak? Oh iya. Biar tahu nih. Oke, nah mungkin itu dia tadi Susur Kampus episode kali ini kita udah menjelajahi jurusan dari ilmu politik. Kita tadi udah ngobrol sama dosen dari perwakilan mahasiswa pun kita udah ngobrol. Terima kasih Pak Indaru dan sama-sama yang udah menyambut kita dan memberitahu informasi kepada kita dan teman-teman. Sobat Visip. Sobat Visip. Betul. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Visip Unsur Official. Dan tunggu kita di episode selanjutnya. Nah Bapak, setiap saya bilang Susur Kampus, Visip Unsur, jangan lupa bilang anak apa ya? Jadi nanti pas kita udah Visip Unsur, anak apa ya? Sambil nunjuk kamera Pak. Siap. Udah siap Pak? Oke. Gak perlu latihan dulu ini? Oh nggak perlu lah. Udah siap banget, oke. Udah siap aja. Susur Kampus, Visip Unsur, anak apa ya? Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih.